Selamat siang, perkenalkan nama saya M. Taufik. Saya dari program studi Administrasi Bisnis semester 6 di Politeknik Malinau. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Bisnis Internasional. Pertama-tama saya akan membaca soal dan akan langsung menjawabnya. Nomor 1. Jelaskan globalisasi dan pasar global sebagai awal bisnis internasional dan uraikan 5 aktivitas dalam bisnis internasional. Globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Hill 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan telah membuat penjualan internasional lebih mudah. Globalisasi produksi. Globalisasi produksi mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor produksi. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah ekspor. Ekspor menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor esensial, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian yang asing ini membeli barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Dan ekspor aktif, yaitu hubungan bisnis yang rutin kontinu dan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Yang kedua, impor. Impor adalah membeli produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga, lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang) kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang ketiga, waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang selanjutnya, kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen
manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Nomor 2, jelaskan pengelolaan bisnis internasional berkaitan dengan analisis pasar di luar negeri dan strategi memasuki pasar di luar negeri. Jawabannya ekspor impor. Ekspor adalah sebuah kegiatan menjual produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara lain. Sedangkan impor adalah pembeli produk yang dibuat di negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Selanjutnya, pengelolaan bisnis internasional menjadi sesuatu yang sangat penting apabila perusahaan ingin unggul dalam kompetisi global. Dengan pengelolaan yang baik akan menyebabkan keunggulan perusahaan meningkat. Pengelolaan ini dimulai dari analisis luar negeri lalu dilanjutkan dengan menetapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Setelah itu dilakukan, barulah perusahaan menentukan aktivitas yang akan dilakukan untuk masuk ke pasar global. Yang ketiga, jelaskan dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu dalam bisnis internasional. Jawabannya adalah dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Dalam bisnis internasional, tentu beragam budaya perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai sebuah bisnis, penetapan karyawan, dan prospek pemasaran di negara tersebut. Berkaitan dengan hal itu, beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku individu dalam bisnis internasional sebagai berikut. Berbagai budaya telah membentuk perilaku individu dalam bergaul, bekerja, dan bersikap atau kepribadiannya yang berbeda dengan individu lain. Personality merupakan atribut psikologis mendasar yang membedakan seseorang dari orang lain. Banyak psikolog yang mengatakan atribut kepribadian dipengaruhi oleh faktor keturunan, natur, dan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Misalnya, lingkungan tempat tinggal atau wilayah di mana mereka dibesarkan. Dalam hal ini, manajer internasional harus mengetahui perbedaan lingkungan atau budaya di suatu negara. Namun, perlu diketahui bahwa perbedaan setiap individu juga ada dalam kelompok budaya manapun. Artinya, budaya menimbulkan
perilaku tertentu, dan perilaku individu dalam budaya manapun juga berbeda-beda secara signifikan. Sekian jawaban UAS dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum.